Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada sore ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan nikmat. Semoga puasa kita dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan pahala dan berkah untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala apapun mara bahaya dan kejelekan. Pada sore hari ini, alhamdulillah, Ibu bisa menemani kalian dalam kultum seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Usup dan Pak Denden di hari-hari sebelumnya. Kultum Ibu hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menghormati orang tua kita. Sebenarnya banyak sekali cara kita menghormati kedua orang tua kita. Ibu akan bahas salah satunya. Salah satu dari banyaknya cara kita menghormati orang tua kita adalah yang pertama, kita selalu berkata baik kepada kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Fala takul lahuma uffan. Fala takul lahuma uffan. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, yaitu orang tua kalian, perkataan atau ah. Nah, perkataan ah. Sebagai contoh nih, orang tua kita nyuruh kita untuk meminta tolong kepada kita untuk membantu atau membelikan sesuatu ke luar. Jelas orang tua kita menyuruh kita, sedangkan kita di situ sedang asyik sekali bermain handphone, gadget, main games, atau chatting bersama teman-teman kita. Nah, di situ orang tua kita menyuruh kita keluar membeli sesuatu, sedangkan kita merasa terganggu, kita lagi enak-enak, malah disuruh gitu kan. Keluarlah dari mulut kita ucapan contohnya gini, Neng tolong beliin sabun, atau Neng pangmeserkeun mamah sabun atau beras gitu beasnya. Kita ternyata menjawabnya dengan perkataan yang kurang baik dan kurang enak didengar. Alim embung hoream males nanti kewe mamah mah pikas belen atau gitu ya. Aduh, perkataan itu tidak boleh sebenarnya diucapkan. Kenapa? Karena itu bisa melukai hati orang tua kita. Ingat dulu pas kita meminta pertolongan saat bayi, mamah kita pernah nggak menolaknya atau bahkan menjawab nyusahin? Nggak pernah kan? Maka dari itu kita selaku anaknya harus hormat, harus patuh kepada orang tua kita. Ingat, yang pertama tadi apa? Selalu berkata baik kepada orang tua kita. No, perkataan Yang kedua, selalu mendoakan orang tua kita ya, di sela-sela sholat 5 waktu kita. Ucapkan atau sebut nama orang tua kita di setiap sholat
sholat 5 waktu kita. Karena orang tua kita sudah banyak sekali berkorban kepada kita. Salah satunya mengurus kita, menyekolahkan kita, mencari nafkah untuk kita. Maka kita sebagai anak harus dong mendoakan orang tua kita supaya orang tua kita selalu sehat dalam lindungan Allah dan mendapatkan rezeki yang berkah dan halal. Poin yang ketiga. Yang ketiga nih, berbicara dengan nada yang lembut. Jangan sampai kita membentak apalagi kasar kepada orang tua kita. Itu bukan cerminan anak yang soleh dan solehah. Kita nih, misalkan kalau kita dipanggil nih contohnya ya, orang tua kita atau mama kita lagi ada di dapur posisinya. Kita lagi ada di kamar. Neng, misal kita dipanggil. Kita jangan sampai teriak-teriak di tempat. Non, oi. Jangan sampai gitu ya. Tapi kita deketin orang tua kita. Kita samperin orang tua kita. Nah, kalau udah disamperin, baru deh tuh nanya. Ada apa, Mah? Ayah naon, Mama? Ada apa, Pak? Ada yang mau dibantu, Pak? Nah, itu lebih baik ketimbang kita jerit-jerit, ketimbang kita teriak-teriak ngejawabnya. Itu kan kita bukan lagi di kebun binatang atau di lapangan. Kita kan lagi di rumah ya. Maka dari itu, kalau kita dipanggil sama orang tua kita, ingat jangan mulut dulu yang keluar, tapi kaki dulu yang melangkah. Deketin orang tua kita, baru deh tuh nanya, ada apa, Mah? Nah, itu kan lebih enak. Nah, buat mama-mamanya juga nih, kalau manggil anaknya, usahain ya kita buat ngedeketin anak kita dulu, samperin dulu, baru kita sampein deh apa yang mau kita ucapin ke anak kita, maaf. Itu deh tadi yang ketiga ya. Nah, dari Al-Musawwir bin Makhromah radhiyallahu an tentang sahabat Rasulullah terhadap Rasul ketika berbicara. Jadi sahabat Rasulullah ketika berbicara dengan Rasulullah itu seperti ini. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat Rasulullah ketika berhadapan dengan Rasulullah, ketika berbicara dengan Rasulullah, tidak ada tuh yang namanya berkata kasar. Maka mereka merendahkan suara mereka, tidak lebih tinggi ketimbang Rasulullah dan tidak menatap tajam Rasulullah. Kita pun sebagai umat Rasulullah harus mencontoh beliau. Jadi kita pun kalau berhadapan dan berbicara dengan orang tua kita harus dengan kata-kata yang lembut, nadanya tidak nada yang tinggi, apalagi full ya. Jadi nada-nada yang rendah dengan perkataan yang baik dan lemah lembut. Nah, tadi yang ketiga ya. Yang keempat, tidak memandang dengan tatapan tajam kepada orang tua kita. Saat kita berbicara dengan orang tua kita, kita tidak memandang tatapan yang tajam, tatapan yang marah, tatapan yang kesel, tatapan yang emosi pokoknya. Yang kayak gini yang mengerut-mengerut gitu lah. Tapi coba deh tatap orang tua kita dengan tatapan penuh kasih sayang. Nah, tadi kan udah dicontohin sama sahabat Rasulullah. Kalau sahabat Rasulullah itu gak pernah tuh natap tajam Rasulullah. Kita pun sebagai umat Rasulullah harusnya bisa mencontoh. Jangan sampai kita menatap tajam orang tua kita, karena itu tidak sopan ya. Nah, itu ada 4 poin dulu ya. Yang pertama tadi, masih ingat? Yang pertama, selalu berkata baik kepada orang tua kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kata ah. Yang kedua, selalu mendoakan orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Doanya sampai, Bu. Doanya sampai.
karena doa anak yang solehah akan sampai kepada orang tuanya. Yang ketiga, berbicara dengan nada yang lembut, tidak nada yang tinggi, ngegas atau full tank. Enggak ya, kita apalagi perempuan jangan sampai kita berbicara dengan nada yang tinggi. Nah, yang terakhir, tidak memandang dengan tatapan tajam, tapi tataplah orang tua kita dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Mungkin sekian dari Ibu, semoga kalian bisa memahami manfaat buat kalian dan kita semua bisa melaksanakan apa yang tadi telah disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.